Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Salsabila dengan NIM 52112111037. Saya akan menjelaskan hasil makalah saya tentang fungsi manajemen dan fungsi perusahaan. Di sini saya menganalisis dari perusahaan Grab. Yang pertama ada profil dari Grab. Grab merupakan platform layanan on-demand asal Malaysia yang berkantor di Singapura. Berawal dari layanan transportasi, perusahaan tersebut kini mempunyai banyak layanan seperti pengantar makanan dan pembayaran yang bisa dilakukan melalui aplikasi Grab. Grab didirikan oleh Anthony Tan dan Tan Hoi Ling pada Juni 2012. Grab menyediakan berbagai layanan kebutuhan sehari-hari. Yang pertama, ada Grab Taksi, berupa layanan taksi dengan kualitas premium dengan jaringan yang sangat luas di Asia Tenggara. Grab Car, layanan berkendara menggunakan mobil dengan kenyamanan seperti menggunakan mobil pribadi yang bisa masuk hingga 4 orang. GrabShare, layanan yang memberikan kemudahan kita untuk berbagi perjalanan dengan seseorang yang tujuannya sama dengan kita. Lalu, GrabBike, layanan transportasi menggunakan motor dan dengan cepat dan efisien waktu. Yang kelima, GrabExpress, layanan pengiriman paket yang sangat cepat dan aman. GrabFood, layanan yang sangat memudahkan kita untuk memesan makanan dan langsung diantar ke rumah. GrabRoute, pelayanan yang memberikan rekomendasi, cara atau jalan terbaik dan tercepat sampai ke tujuan. GrabPress, layanan yang menjanjikan kita bisa berbelanja dari rumah dengan pengiriman hari itu juga. Lalu GrabRent, layanan untuk memudahkan kita menjalankan pesanan dengan minimal waktu 6 jam dan sudah termasuk mengemudi. Selanjutnya, ada manfaat dari Grab. Efisien, memberikan keefisienan waktu dan tenaga. Mudah, kemudahan sangat terasa karena dapat diakses dimanapun dan kapanpun saat kita membutuhkannya. Praktis karena dapat mengirim ataupun mengantar dan menjemput kita. Nyaman, memberikan kenyamanan untuk mempertahankan pelanggan. Cepat, dapat mempercepat kita untuk sampai dan menyelesaikan kegiatan dengan cepat. Selanjutnya, visi dan misi. Visi menjadi yang terdepan di Asia Tenggara dengan memecahkan permasalahan pada bidang transportasi yang ada dan memberikan kemudahan mobilitas pada 650 juta orang di Asia Tenggara setiap harinya. Lalu misi. Yang pertama, menjadi platform transportasi paling aman. Yang kedua, membuat semua orang dapat mengakses pelayanan transportasi yang baik. Ketiga, meningkatkan taraf hidup mitranya. Yang kedua, kita masuk ke dasar teori dan implikasinya. Yang pertama, pada fungsi manajemen terdapat 4 bagian, yaitu planning atau perencanaan, lalu organizing, leading atau kepemimpinan, dan controlling. Yang pertama, planning. Perencanaan merupakan susunan proses yang digunakan saat memilih atau menetapkan tujuan organisasi dan menentukan strategi yang diperlukan untuk mencapainya lewat perencanaan. Evaluasi alternatif bisa dilakukan untuk mengambil keputusan untuk membuat pilihan terbaik. Lalu implikasinya, perencanaan dari Grab selalu bergerak maju dan membuat Grab menjadi layanan tumpangan yang aman bagi siapapun dibandingkan dengan mitra lainnya. Selanjutnya, organizing.
Pengorganisasian adalah rangkaian kegiatan pembagian tugas yang akan dilakukan dan proses pengembangan struktur organisasi yang selaras dengan tujuan perusahaan, agar bisa memproses beberapa sumber daya manusia atau sumber daya lainnya. Perencanaan organisasi harus dilakukan dengan baik, dengan demikian sumber daya yang ada di dalam perusahaan dapat berfungsi secara optimal dan berfungsi dengan baik sesuai peran dan fungsinya masing-masing. Grab memiliki struktur pengorganisasian dengan puncak komando berada di tangan CEO yang sekaligus merupakan CEO founder Grab. Selanjutnya, leading atau kepemimpinan. Jiwa kepemimpinan yang harus dimiliki oleh setiap orang dalam suatu perusahaan, khususnya seorang manajer, karena ia harus mampu mempengaruhi, menggerakkan, memotivasi, dan mempengaruhi bawahannya untuk bisa menyelesaikan tugas. Pada perusahaan Grab, kemampuan berempati dalam memimpin akan menumbuhkan hubungan kerja sama yang bermakna, inspiratif, dan produktif di semua level. Yang terakhir ada controlling atau pengendalian. Dirancang untuk mengontrol atau mengevaluasi kinerja organisasi dalam mencapai tujuan. Hal ini juga berguna untuk memastikan bahwa apa yang direncanakan, disusun, dan dilaksanakan berjalan sesuai dengan aturan yang direncanakan oleh prosedur yang telah ditetapkan. Grab mengevaluasi kinerja para mitra dan karyawan dalam perusahaannya untuk mencegah potensi terjadinya penghambatan dalam mencapai tujuan. Baik, kita masuk pada fungsi perusahaan. Yang pertama ada keuangan. Awalnya, Grab mendapatkan pendanaan dari Pentor Capital tercatat sebanyak 24 kali pendanaan dengan total mencapai 8,8 miliar US dollar. Pendanaan ini terakhir kali dilakukan pada 6 Maret 2019 dengan total suntikan dana sebesar 1,5 miliar US dollar. Ojek online ini tercatat memiliki 40 investor dengan 17 sebagai investor utama. Selanjutnya, pemasaran. Pemasaran pada Grab yang pertama mengutamakan pelanggan, kedua tarif sesuai dan jelas, yang ketiga selalu melakukan evaluasi, yang keempat peka terhadap kebutuhan pasar. Lalu sumber daya manusia. Mulai dari manajer sampai ke driver Grab sudah melewati penyaringan, pelatihan, dan kode etik. Lalu operasi. Proses operasional perusahaan sangat diperhatikan, terutama di lapangan, untuk menjamin kenyamanan dan keselamatan dari mitra dan pelanggannya. Selanjutnya, analisis SWOT. SWOT adalah kepanjangan dari strength atau kekuatan, weaknesses kelemahan, opportunities peluang, dan threat adalah ancaman. Analisis SWOT mengatur kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang ada dalam daftar yang terorganisir dan biasanya disajikan dalam bilah kisi-kisi yang sederhana. Ini adalah analisis SWOT pada perusahaan Grab. Yang pertama, kekuatan. Kekuatan pada perusahaan Grab yaitu pada pemesanannya mudah dan praktis, terdapat aplikasi atau fitur bawaan yang isinya bermacam-macam. Pembayaran bisa dilakukan cash maupun cashless. Banyak promo untuk menarik pelanggannya, dan pelanggan dapat memberikan rating kepada drivernya saat driver sangat memuaskan atau kurang memuaskan. Yang kedua, kelemahan. Tidak semua orang dapat menggunakan smartphone dan internet. Kita tidak dapat memilih driver, tidak semua tempat terhubung dengan internet. Yang ketiga, peluang. Mobilitas masyarakat sangat tinggi, sehingga butuh kendaraan praktis dan cepat. Masyarakat ingin memenuhi kebutuhannya secara praktis. Yang terakhir, ancaman.
adanya persaingan yang ketat dari perusahaan ojek online lainnya. Sekian pemaparan hasil makalah saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Semoga penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.